Hai teman-teman, perkenalkan aku Lita. Hari ini aku ada di Museum Penerangan Taman Mini. Nah, kira-kira Museum Penerangan Taman Mini itu tuh isinya apa sih? Apakah lampu atau media? Nah, daripada kita menduga-duga, yuk kita langsung aja ke Museum Penerangan. Halo teman-teman, lah sekarang kita udah ketemu nih sama Kak Ros sebagai kurator dari Museum Penerangan. Nah, kita bakal diajak petualangan sama Kak Ros nih untuk menerangi museum tersebut nih. Yuk Kak Ros, kita bakal kemana dulu nih Kak? Ya, ini selamat datang di Museum Penerangan. Museum ini dibangun tahun 1993. Nah, dengan isinya adalah tentang cerita bagaimana Departemen Penerangan yang sekarang menjadi Kominfo itu mendiseminasikan informasi, memberikan penerangan kepada masyarakat, memberikan informasi itu pakai caranya gimana gitu loh. Kalau sekarang kan ada handphone, ada internet. Nah, zaman dulu tuh nggak ada kan, terus pakainya apa dong? Nah, di sini kita bisa tahu tuh. Nah, jadi bangunannya ini kan segi 5. Ini ada simbolnya, jadi sekarang di Museum Penerangan tuh semuanya tuh ada simbolnya, ada maknanya. Jadi segi 5 itu selain karena kita juga Pancasila ada 5 itu, juga karena kita menyalurkan informasi itu dengan 5 bidang, dengan 5 cara, yaitu pers, penerangan umum yaitu dengan program-program di Departemen Penerangan, terus radio, televisi, dan dengan film. Nah, ini yang menarik nih, yang baru orang tahu. Kok film bisa dijadikan media informasi? Bagaimana ya? Nah, itu gimana tuh Kak? Nanti kita cari tahu. Storyline-nya ya, jadi tata perjalanan timeline waktu-waktu ke waktu gitu ya, waktu-waktu penting bagaimana ketika alat-alat komunikasi yang digunakan tuh dari dulu nih, dari masa zaman kerajaan masih sangat tradisional sekali hingga ketika pas masa-masa terpenting di Indonesia ya, kayak misalnya kemerdekaan ataupun perjuangan apa tuh ada alat komunikasi yang menyiarkannya gitu. Wah, mantap banget. Di sini ada di belakang kayak ini tradisional kan. Terus ini adalah surat kabar yang pertama ada di Indonesia. Nah, Retno Dumilah ini spesial nih karena merupakan surat kabar pertama yang membangkitkan rasa cintanya pada tanah air. Padahal Indonesia belum merdeka kan, terbitnya tuh tahun 1896. Tapi isi dari surat kabar itu menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia bahwa kita tuh harusnya menjadi sebuah bangsa yang satu, bangsa yang maju, jangan mau dijajah lagi, memberikan ide-ide dan optimismenya juga ya berarti ya Kak Ros. Cinta tanah air. Wow. Nah, ini juga selanjutnya ada ini peralatan radio hingga pada sebelum merdeka ya. Ada mesin ketiknya, ada kamera filmnya juga. Berarti ini asli semua nih Kak Ros, dari alat-alat ini atau replika? Ya, ada beberapa yang replika, tapi kebanyakan asli. Wah, walaupun replika tapi kita juga punya aslinya untuk disimpan di storage kita, betul. Gitu. Wah, keren supaya banget. Tidak terlalu banyak terekspos dengan debu dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kami sudah melakukan perawatan secara optimal kepada koleksi-koleksi museum kami. Nah, itu berlanjut sampai hingga 98 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita geser ke situ aja ya. Ini juga kentongan buat ngasih tahu juga anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu tidak tahu apa itu yang namanya kantongan seperti itu. Padahal kantongan itu maknanya dalam banget sebagai alat komunikasi. Dulu di setiap desa, di setiap RT itu ada pos kamling, ada pentokan, dan itu ada ketukan yang ada maknanya. Kalau aman tuh tuk, kalau ada kebakaran tuh tuk, ada simbol-simbolnya gitu. Dan itu tuh kearifan lokal kita sendiri ya, hanya cuma ada di Indonesia doang tuh kentongan dengan ada simbol-simbolnya. Nah, ini juga alat-alat kalau di pesisir di laut, mereka menggunakan alat komunikasi tradisionalnya kerang. Kalau yang musik juga bisa jadikan alat komunikasi, semuanya
punya makna sendiri-sendiri di masyarakat itu sendiri. Mereka menggunakan apa yang ada di lingkungan sekitar untuk berkomunikasi dengan yang lain. Berarti sesuai sama daerahnya mereka masing-masing ya untuk memberitahukan gitu. Kalau sekarang mungkin notifikasi kali ya Kak Ros. Grup WA langsung Iya. ya kan ada ini. Nah itulah. Kalau dulu ternyata ini ya. Itu apa di sini tuh kita mengedukasi ke anak-anak apalagi sekarang. Coba bayangkan kalau nggak ada, ternyata bisa loh kita berkomunikasi tanpa ada smartphone itu, yaitu dengan menggunakan apa yang ada di sekeliling sekitar kita. kita. Nah ini adalah koleksi radio-radio lama kami dari bermacam-macam zaman, bermacam-macam model dengan keseluruhan ceritanya masing-masing hingga modelnya sampai yang seperti ini. Ini radio Cawang ini salah satu radio pertama yang diproduksi massal. Kalau sekarang namanya Panasonic. Nah, jadi Panasonic karena ada di Cawang, dulu namanya TJ Awang ya. Dan ini asli juga. Ini asli, ini asli, ini keren asli. banget. Nah, ini juga tokoh-tokoh penerangan. Ini adalah orang-orang yang berjasa di bidang penerangan, makanya kita abadikan mereka. Ada tentang ininya juga, perjuangannya apa saja dari pers dan sebagainya. Nah ini di sini ada cerita menarik. Di sini kan section radio ya. Tadi kan ada 5 itu kan. Ini radio semua Betul. nih berarti Kak Ros. Iya, ini ada lampu pemancar dan mikrofon kayak balong. Ini tuh ceritanya tuh sangat menggugah hati kita sendiri ya. Kalau ini jadi ceritanya ketika terjadi agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Jadi kan Belanda itu mematikan saluran komunikasi. Setiap radio di semua daerah itu dibom semuanya biar dunia itu taunya Indonesia itu udah diokupai sama Belanda lagi gitu kan. Nah ini nih perjuangan para angkasawan namanya, para pegawai RRI di Solo itu radionya dibom tapi alat-alatnya itu diselamatkan. Betul. Mereka sembunyi-sembunyi bawa itu peralatan radio ke atas Gunung Lawu namanya di Desa Balong itu. Makanya berarti ya perjuangannya. Dan di situ kan sembunyi-sembunyi itu kalau ketahuan Belanda dibom, jadi cuma bawanya itu pas malam, padahal itu kan berat banget. Dia bawa yang kayak gensetnya itu gede banget dan berat banget, dan itu cuma bisa malam hari karena kalau siang hari kan kelihatan ntar dibom sama Belanda banyak mata-matanya. Nah pas ada di puncak Gunung Lawunya itu mereka bisa siaran dong. Karena memang makanya dedikasinya orang RRI zaman dulu itu, para angkasawan itu benar-benar menyentuh hati banget. Di situ dia biasa, dan untuk menyamarkan karena kan biar nggak ketahuan ya, mereka itu bikin ininya di sebelah kandang kambing. Makanya ya Allah benar-benar haru banget, dan disitulah keren. Makanya disitulah RRI menyiarkan berita bahwa Indonesia itu masih ada, kita masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Dan terbukti ya sekarang akhirnya benar-benar merdeka dan diabadikan juga di Museum Penerangan ini ya Kak Ros. Butuh perjuangan yang sangat banyak sekali. Ini banget. salah satu dong. Banyak lagi cerita-cerita, walaupun di dunia komunikasi ya, bagaimana untuk menyampaikan berita dengan benar itu butuh perjuangan. Benar. Bahkan merelakan nyawanya dan sebagainya. Makanya anak-anak sekarang tuh Harus tahu harus ya Kak tahu. Ros. Sekarang berbagi pesan dan sebagainya itu kan gampang ya. Benar. Dulu tuh susah dan penuh perjuangan loh. Jadi yang dibutuhkan adalah integritasnya orang itu yang patut Sekarang diteladan. kita justru perlawanannya kalau Gen Z itu kita harus tahu ya mana media yang jujur justru ya. Betul. Kak Ros. Kalau dulu kita harus berjuang menyiarkan aja kita harus ini ya penuh perjuangan gitu. Nyawa loh taruhannya loh. Benar. Nah ini kita masuk ke section televisi. Nah, ini udah televisi betul. nih, asik banget Televisi nih, Kak Ros. pertama kali ada di Indonesia itu tahun 1962. Pas ada event Asian Games. Nah itu baru dibikin kita namanya Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI. Nah ini ada berbagai perubahan lambangnya dari zaman dulu. Nah hingga sampai sekarang gitu. Jadi bisa tahu ini yang pertama nih. Nah, kan 1962, terus ini berubah. Ini yang paling ikonik banget logonya. Nah, ini dulu sih maksudnya satu-satunya televisi yang paling
populer lah ya. Karena memang itu fungsinya memang televisi pemerintah ya. Jadi setiap program pemerintah Itu pasti diinformasikan. disiarkan. Terus juga ini salah satu kamera yang ada di studionya. Wow. Terus itu yang udah agak canggih, udah agak zaman. Ini dari 1962 kita ada. Ini pesawat TV-nya. TV zaman dulu TV ya, yang zaman katanya tuh rame-rame ya kalau nonton. Iya, Satu kampung. karena TV itu mahal banget. Iya. Nggak semua orang bisa beli, nggak bisa semua orang memakainya. Satu kecamatan kayaknya cuma Iya. ada satu. Nah Iya, biasanya kan. mereka nonton bareng-bareng di Seru banget. di balai desa, balai kecamatan gitu-gitu. Kok sekarang satu layar malah satu orang ya Iya, Kak Ros? satu ruangan kamarnya ada satu TV. Iya. Bener juga. Benar, dan ini modelnya tuh anak-anak sekarang pasti kayak out of the box gitu kan. Hah, masa model Masa TV sih kayak segede gini ini gitu. gitu Makanya nggak banyak yang tahu model-model TV karena sekarang kan TV ya flat gitu doang yang kayak gini tipis, gitu kan. Nah, sekarang kita ke section film ya. Nah, di film ini ada namanya perusahaan film negara. Jadi memang dia memproduksi film juga menginformasikan kegiatan-kegiatan, misalnya ada PON, ada kegiatan apapun tuh mereka membuat dokumentasinya dan kemudian disiarkan lewat televisi TVRI tadi. Dan ini tadi ya. Ini alat pemrosesannya. Ini kameranya. Ini kamera 1962 yang tadi pas ada event Asian Games dibikinlah itu. Kemudian yang Unyil, ada yang unyil ya Kak. Betul. Nah ini ada di sini, tapi itu persin, ada koleksi dari toko Itu pers nanti keluarganya. kamera aja deh. Nah di sini sectionnya dapat namanya penerangan umum. Itu tuh program-program pemerintah dulu tuh bikin programnya gitu loh, kayak misalnya penyuluhan dan sebagainya. Nah ini ya, informasinya disebarkannya betul. seperti ini gitu Betul. secara Mereka langsung. bikin balai penerangan kecamatan. Jadi setiap kecamatan ada balai penerangannya. Di situ tiap pagi ada koran yang dipasang dan sebagainya. Ada TV bisa nonton bareng-bareng gitu. Ada majalah dinding Betul. dan TV gitu berarti ya Kak Ros. Terus juga ini mobil panggung. Ini mobil kayak truk. Terus Bisa belakangnya tuh bisa dibuka. dibuka, ada jadi panggung gitu. Itu yang di depan tuh berarti masih tuh Baru ya aku Kak mau Ros. Iya, ngomong. makanya. Baru aku Keren ngomong. banget. Kita punya koleksi aslinya dan ini itu adalah miniaturnya gitu loh. Wah, berarti dulu kegiatan seperti ini tuh ada ininya Iya, juga jadi ya. sebenarnya kebanyakan bersifat hiburan ya. Misalnya kalau masyarakat Jawa ada bikin wayang, biar nonton wayang ulit, sebenarnya itu masanya biar berkumpul. Tapi nanti ketika pas kegiatannya ada pejabat dari Departemen Penerangannya dia jelasin program-program pemerintah yang baru, kayak misalnya ada KB tentang gemar menabung, ada apa Itu diinformasikan biar transmigrasi apa gitu. Nah ini juga ada edukasi. miniatur ini tuh Nah, semuanya ini ya berarti dulu. kalau karena kita negara kepulauan yang di pulau-pulau kecil ya kita fasilitasi dengan adanya kapal, nah ini mobilnya tuh udah komplit. Di sini kan ada mikrofonnya tuh. Halo orang halo Bapak Ibu dan semuanya, ayo kita berkumpul di lapangan ini. Dan di sini tuh dalamnya udah lengkap gitu. Ada yang buat nyetel film, ada dan sebagainya. Terus kalau yang tradisional banget, bahkan ada yang bawa pakai kerbau, pakai apa. Oh, kita kelewatan ini. Ada di program TVRI tadi. Nah, ini kita bikin miniatur studionya. Wah, dulu kayak gini Betul. ya Kak Ros. Seru banget. Jadi misalnya ada orang di sini kan anchornya di sini diwawancara, terus juga pemrosesan filmnya ada di situ modelnya. Ini studionya seperti itu ya berarti Masih Kak Ros. manual-manual sekali dengan tampak-tampak layar begitu. Dan ini masih mirip ininya ya, aslinya. Benar ini dapat mirip aslinya. Di dalam tuh teman-teman kita bisa lihat ya berarti. Oh ini tadi logonya nih yang masih ikonik banget ya tadi Kak Ros. Ada kegiatannya Dunia Dalam Berita. Nah di TVRI dulu setiap minggu tuh ada si Unyil.
Wah, ini si Unyil ternyata nih. Si Unyil. Unyil tuh ternyata anak petani ya, berarti kisah dari seorang anak petani. Ada di desa bersama teman-temannya, ada Pak Raden yang terkenal galak dan sebagainya. Unyil. Di sini juga nggak terlihat seperti hiburan, tapi sebenarnya dalam di situ ada episode untuk gemar menabuh, ada yang tidak boleh berbohong, yang gitu. Jadi mendidik anak-anak, mengedukasi anak-anak dari situ. Dan si Unyil itu ternyata handpepek, jadi mainnya itu pakai tangan. Dari tangannya dari kita bawah. masukin. Oh iya, gitu. kayak gini ya berarti ya Kak. Iya. Berarti ada moral-moral yang disampaikan buat anak-anak gitu ya Kak. Ini proses pembuatannya aja tuh sangat rumit ya, dari sini sampai hingga akhirnya menjadi boneka. Wah. Kasihan James. Ini yang tadi aku ceritain tentang koran Retno Dumila, bagaimana dia membangkitkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme pertama itu memang ini gitu. Nah, ini di section film. Ini kita punya koleksi istimewa sekali, koleksinya Bapak Usmar Ismail. Nah, beliau adalah bapak perfilman Indonesia. Beliau menyutradarai film nasional pertama yang berjudul Darah dan Doa. Kenapa disebut film nasional pertama? Karena disitulah film pertama kali, film yang semuanya itu dari sutradaranya, pemainnya dan sebagainya itu orang Indonesia. Sebelumnya kan film itu dibawa dari Belanda, ditentanin gitu kan. Nah, ini nih yang pertama kali gitu. Buat karyanya dari bangsanya dari sendiri. anak bangsa gitu loh. Dan ini film itu di syutingnya pada tanggal 30 Maret dan itu menjadi hari film nasional. Dia peringatan sebagai hari film nasional. Dan di syutingnya pakai kamera ini. Kamera masih yang dulu juga nih Kak Ros. Benar kameranya ini bentuknya aja tuh ikonik banget kan. Ini menjadi salah satu masterpiece kita dan keluarga Usmar Ismailnya juga sangat bangga dan Bapak seneng ya koleksinya dirawat di sini. Ini juga alat-alat untuk pemrosesan film. Karena zaman dulu nggak sekedar video dan Iya, kalau sekarang di sini dulu kan pakainya pita yang harus diproses dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Nah, ini yang salah satu adegan di RRI ketika kejadian G30 SPKI. Nah, itu pegawai RRI tadi lagi pegawai RRI itu banyak menemukan tantangan besar sekali dalam menyebarkan informasi kan. Mereka mau menyebarkan informasi yang benar tapi diancam sama ini pas komplotan ya namanya yang orang-orang PKI itu bahkan diancam, tapi mereka tetap harus sebagai angkasawan mereka nyebutnya ya. Sebagai angkasawan mereka tetap berintegritas tinggi, aku harus menyebarkan berita yang benar, nggak mau ngikutin mereka berkorban. Dulu buat nyaring berita berarti tadi ya kayak kata Kak Ros gitu, nyawa juga harus berkorban demi menyiarkan berita-berita yang bagus, yang jujur. Betul, yang jujur, walaupun ditekan, walaupun diancam pakai senjata, mereka tetap berkukuh dengan pendiriannya bahwa kita harus menyiarkan berita-berita yang benar aja. Nah, ini sih foto-foto menteri dari dulu sampai sekarang. Terus ada piala-piala kalau dulu kan ada piala Oscar gitu ya. Kalau di Hollywood kita kan punya piala Citra di zaman dulu yang pertama tuh. Nah, ada sih. Jadi bentuk-bentuknya itu berarti ya dari masa ke masa dipajang juga di sini ya berarti. Nah, ini kita masuk ke bagian pers. Pers dulu makanya mesin ketik nggak ada komputer, nggak ada komputer. Dihapus juga susah ya. Susah, butuh skill. Mungkin kita sendiri zaman sekarang nggak mungkin bisa. Terus diprosesnya dengan mesin ini gitu. Mesin cetak. Ya, mesinnya masih manual sekali. Jadi ini kan ada kayak huruf-huruf gitu. Itu harus disusun, terus pakai pakai ini, terus nanti pakai alat itu tuh dikasih tinta baru dicetak satu lembar. Kalau sekarang kan tinggal pencet printer. Iya benar. Dulu tuh manual. Dulu penuh perjuangan ya dan penuh proses.
Ini untuk apa, cetak koran namanya mesin linotype. Dan ini masih asli semua juga ya Kak? Masih asli. Kita dapat dari percetakan negara di masa itu. Ketika tahun 93 pasti kan ada ide. Nah, udah, nah itu apa, diorama ini juga tentang program-programnya Departemen Penerangan zaman dahulu. Ini ada namanya komunikasi sambung rasa, terus ada kelompen capir. Kalau sekarang tuh kecapir itu masih ada nggak sih Kak Ros? Sekarang kelompok informasi masyarakat itu masih ada dan di bawah naungan dari Museum Kominfo. Penerangan. Kominfo, di Kominfo. Berarti masih dijaga betul juga ya budaya seperti itu. Karena memang itulah apa, salah satu pelaksanaan komunikasi yang efektif yang seperti itu. Betul. Oke, sekarang kita cobain ke lantai 2.